Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan belajar analisis demografi melalui latihan soal-soal. Ini terkait dengan program kependudukan. Tapi sebelumnya, teman-teman, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena teman-teman sudah hadir ya di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Silahkan subscribe supaya kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman-teman sekalian, kita awali pembahasan ini dari pengertian demografi. Ya, teman-teman sekalian ya, sebelum sampai ke analisisnya, kita pahami dulu konsepnya. Demografi berasal dari dua kata, ya, dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan graphein. Graphein itu artinya menulis atau menggambar. Nah, kalau begitu, demografi artinya apa, teman-teman? Apakah A ini rakyat dan wilayah, B rakyat dan pemerintah, C menulis dan menggambar, atau rakyat dan menulis. Nah, ini kalau melihat secara harfiah, maka jawaban yang paling tepat adalah rakyat dan menulis. Jadi menuliskan atau menggambarkan, mencatat tentang kejadian-kejadian secara demografis ya yang dialami oleh rakyat. Jadi mengurusi tentang kelahiran, ya, kematian, migrasi, dan sebagainya. Ini sehingga ada dokumennya. Itu pengertian secara harfiah ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kalau tokoh berikut yang dinyatakan sebagai bapak demografi, teman-teman. Ini ada tokoh demografi kan banyak tokohnya nih, tapi yang disebut bapak demografi adalah John Ground, teman-teman ya. Ini di tahun 19 ini di awal-awal teman-teman di awal-awal kejadian-kejadian rakyat ya dialami oleh rakyat itu mulai dicatat ya khususnya tentang kelahiran, kematian, perpindahannya ya sehingga bisa diketahui ini perkembangan atau dinamika rakyatnya itu ya termasuk pertumbuhannya. Ini John Ground teman-teman ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini soal nomor 3. Demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran secara statistik, ya, gambaran secara statistik tentang penduduk, ya, dan mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh dan bukan perorangan. Nah, ini mulai spesifik nih di tahun 1970, ini demografi sudah tidak lagi mengikuti atau mencatat, memantau perorangan, tapi sudah menyeluruh sebagai penduduk di suatu wilayah. Siapa dia tokohnya? Dia adalah kalau kita lihat di definisi demografi ya teman-teman ya, ini Berkeley tahun 1970 menyebut bahwa ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk dan mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh ya. Jadi data-data demografi itu mungkin mendapatkannya secara perorangan, tapi dia mulai diulik ya oleh ilmu ini adalah ketika dia sudah terhimpun menjadi sebuah kumpulan data. Ini kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah George W. Berkeley. Ya ini di sejarah demografi teman-teman banyak dibahas ya atau di teori-teori demografi. Ini masih teori ya teman-teman sekalian ya, masih konsep. Jadi jawaban yang benar adalah George W. Berkeley. Berikutnya teman-teman, ini menurut Malthus, menghambat laju pertumbuhan penduduk melalui positive checks menurut Malthus. Ini perlu mungkin saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Kita mengenal teori Malthus tentang demografi atau pendudukan. Malthus bilang bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret hitung. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sangat cepat itu pertumbuhan penduduk pada waktu itu, teman-teman. Diamati oleh Malthus. Sedangkan pengamatan Malthus terhadap pertumbuhan persediaan makanan atau kebutuhan itu mengikuti deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Artinya Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk sangat cepat, lebih cepat berlipat ya daripada pertumbuhan persediaan makanan atau konsumsi. Itu Malthus waktu itu sudah bilang begitu. Nah, Malthus merekomendasi bagaimana menghambat pertumbuhan penduduk, yaitu ada positive checks ya.
Dan yang satunya lagi preventive check teman-teman ya. Ini nanti saya perlihatkan ya, kasih lihat teman-teman ya. Nah, di positive check itu, ya, ini biar mudahin. Di positive check itu, menurut Malthus itu yang bisa menghambat ya. Jadi poin-poin positif ya, positif untuk menghambat laju pertumbuhan adalah dengan kejahatan, dengan penyakit menular, dengan kesengsaraan, dengan perang, dengan bencana itu menurut Malthus ya. Jadi bisa diatasi dengan itu. Dengan ini teman-teman, jadi yang ini kalau pengendalian kelahiran itu preventive check saya menurut Malthus. Ini teman-teman sekalian ya, jadi jawaban yang benar adalah pengendalian kelahiran. Ini saya mungkin kasih lihat teman-teman ya. Malthus berargumen ada dua cara menghambat laju pertumbuhan penduduk, yaitu positive check, teman-teman, yaitu melalui bencana alam, kelaparan, penyakit menular, perang, dan pembunuhan. Sedangkan preventive check-nya adalah melalui penundaan usia perkawinan dan selipat permanen. Waktu itu masih dibilang selipat permanen, belum mengenal kontrasepsi KB. Tapi teman-teman ternyata belakangan cara menghambat pertumbuhan bisa dilakukan dengan keluarga berencana atau penggunaan kontrasepsi. Jadi waktu itu Malthus hanya positif preventive check-nya hanya penundaan perkawinan dan selipat permanen. Baik ya, teman-teman ya, jelas ya. Saya lanjutkan di soal berikutnya. Teman-teman sekalian, ini ada pemahaman dulu ya. Kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita disebut dengan apa? Jadi ketika seorang perempuan melahirkan ya karena dia di usia subur ya, dia disebut apa? Apakah menopause? Kalau menopause kan berarti berhenti subur karena berhenti menopause ya. Kemudian berhenti menstruasi maksudnya. Kemudian B, fertilitas. Fertilitas adalah kelahiran nyata. Jadi ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Fertilitas. Jadi kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita itu adalah fertilitas. Kalau mortalitas kan kematian, infertil kan tidak mampu ya, malah tidak mampu menghasilkan keturunan. Jadi yang benar adalah fertilitas. Teman-teman, untuk fertilitas sangat penting ya menjadi kajian di program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Teman-teman sekalian, nah sekarang sudah mulai masuk di komponen demografi ya. Komponen demografi khususnya untuk pertambahan penduduk. Komponen kejadian demografis yang disertakan dalam menghitung pertambahan penduduk. Jadi teman-teman dalam ilmu demografi itu, pertambahan penduduk itu menjadi perhatian dan selalu dihitung. Lalu komponen apa atau hal apa yang dihitung ya untuk menghitung pertambahan penduduk? Apakah kelahiran, kematian, dan jumlah penduduk awal? Ini bukan ya teman. Perpindahan, kematian, dan tenaga kerja. Tenaga kerja itu tidak masuk di yang dihitung ya untuk menghitung pertumbuhan atau pertambahan penduduk. Yang C adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Ini jawaban yang benar. Jadi teman-teman kalau kita menghitung pertambahan penduduk, maka yang dihitung adalah kelahirannya, dikurangi kematian, ditambah migrasi masuk dan migrasi keluar. Ini berarti jawaban yang masuk adalah yang tepat adalah ini. Ini adalah yang dihitung dalam menghitung pertambahan penduduk. Dan ini teman-teman kelahiran, kematian, migrasi atau fertilitas, mortalitas, dan migrasi ini menjadi unsur ya atau komponen dari demografi. Itu yang dipelajari ya teman-teman di demografi. Berikutnya teman-teman, kita sudah mulai ke hitung-hitungan dulu ya. Bagaimana kita mengukurnya, mengukur suatu kejadian itu. Baru nanti dianalisis. Teman-teman sekalian, kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya, kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya. Ini biasanya populasi itu adalah populasi perempuan ya teman-teman ya. Jadi kemampuan populasi perempuan untuk menggantikan dirinya. Jadi ibu ya sebagai perempuan digantikan oleh anaknya sebagai perempuan juga ya, sehingga terjadi replacement level atau ada pengganti yang seimbang. Jadi satu ibu
sebagai, kalau mungkin bahasa teknis ya, sebagai mesin reproduksi akan digantikan oleh satu perempuan saja yang nanti kelak akan menggantikan posisi ibunya. Replacement level disebut sebagai apa? Ada GFR, General Fertility Rate, ada Total Fertility Rate, ada NRR atau Net Reproductive Rate, dan CBR ya, Crude Birth Rate, angka kelahiran kasar. Yang benar adalah NRR, teman-teman ya. NR itu Net Reproduction Rate. Kalau di kita, di BKKBN, kita punya rencana atau target NRR adalah 1 ya, supaya nanti terjadi penduduk seimbang, penduduk tumbuh seimbang. Net Reproduction Rate itu artinya adalah seorang ibu, bahasa bebasnya ya, seorang ibu akan melahirkan hanya satu anak perempuan, karena anak perempuan itu diharapkan bisa menggantikan posisi ibunya. Jadi jangan 2 atau 3 anak perempuan itu, nanti mesin produksinya menjadi terlalu banyak. Ini NRR ya teman-teman ya, ini saya ambilkan ya. NRR merupakan, ya teman-teman, NRR adalah kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya ya. Jadi jawabannya sudah benar ya, NRR ya teman-teman. Kemudian NRR adalah banyaknya bayi perempuan yang akan dilahirkan oleh suatu kohor perempuan selama usia reproduksi. Suatu kohor perempuan itu, kohor ini adalah kehamilan ya. Kohor kan ada kesamaan ya, jadi satu populasi kohor perempuan selama usia reproduksi mereka. Jadi sekumpulan perempuan ya teman-teman ya. Jadi bayi perempuan yang akan dilahirkan oleh ibunya gitu. Ibunya itu dihitung sebagai NRR. Kalau NR1 berarti di populasi perempuan itu jumlah ibunya itu hanya akan digantikan oleh jumlah ibu yang sama. Baik ya teman-teman ya, mulai agak pusing nggak? Ini karena kita belajarnya pakai soal teman-teman ya. Harusnya belajarnya pakai konsep dulu ya, paparan, baru belajar soal. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi NRR adalah banyaknya bayi perempuan yang akan dilahirkan oleh kohor perempuan atau satu sekumpulan perempuan. Teman-teman sekalian, saya lanjut ke soal nomor 8 ya. Jumlah kelahiran pada suatu periode per 1.000 penduduk ya, kelahiran satu periode tertentu ya per 1.000 penduduk perempuan berumur 15 sampai 49 tahun. Ini adalah umur reproduksi ya, teman, masa reproduksi. Jadi mulai secara umum perempuan itu mulai menstruasi sampai umur 49 ya. Ini secara umum ya, teman-teman ya. Jadi secara umum usia subur, wanita subur adalah wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun. Atau mungkin di beberapa negara yang usia harapan hidupnya lebih pendek, dia menghitungnya 15 sampai 44. Tapi kalau di kita 15 sampai 49 tahun. Ya. Merupakan pengertian dari apa? Apakah crude birth ratio atau child woman ya, menghitung rasio anak perempuan, atau general fertility rate, atau children ever woman. Ini yang benar adalah yang benar teman-teman sekalian, kalau jumlah kelahiran ya pada perempuan wanita subur dia dihitung sebagai general fertility rate. Jadi menghitungnya adalah jumlah kelahiran dibagi atau per ya, per perempuan wanita usia subur kali 1.000, itu GFR ya, general fertility rate. Ini jawaban yang benar ya teman-teman ya. Kalau Z woman berarti dia rasio kelahiran perempuan ya dibanding laki-laki. Oke teman-teman sekalian, saya memang sengaja ambilkan ukuran-ukuran yang terkait dengan program KB ya di BKKBN. Sebetulnya banyak ukuran demografi ya, tapi kita ambil sedikit saja yang terkait dengan program kita, program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ini teman-teman ya, angka fertilitas atau ya teman-teman, ini menghitungnya adalah jumlah kelahiran birth ya per penduduk female ya, penduduk perempuan usia 15 sampai 49 tahun kali 1.000. Ya, ini adalah CFR. CFR adalah General Fertility Rate.
Ya, jadi jawabannya itu ya teman-teman ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan teruskan. Nah, ini lebih spesifik, teman-teman ya. Ini lebih spesifik. Kalau yang ini kan tadi general ya, secara umum saja. Tapi pada dikali 1000 ya, secara umum, general, bukan spesifik. Nanti ada penghitungan kelompok umur nih di eh, population female ya, penduduk perempuan. Nah, ini yang menghitungnya adalah dengan ASFR. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini merupakan rumus dari tingkat fertility rate atau total fertility rate ya. Nah, rumusnya adalah ini teman-teman. Total fertility rate adalah 5 kali ya ASFR1, ini angka kelahiran ya per 1000 menurut kelompok umur satu. Kelompok umur satu itu kelompok umur 15-19 tahun, kemudian apa fertility rate pada kelompok umur 20-24, kemudian fertility rate pada kelompok umur 25, 29, terus dan seterusnya sampai asor ketujuh ini. Ini terakhir adalah tingkat kelahiran pada kelompok umur 45 sampai 49. Ini ya. Jadi sebetulnya ada 7 kelompok umur. Nah, itu dikali 5 ya. Jadi ASFR ini dihitung dulu kemudian dikalikan 5. Kenapa dikalikan 5? Karena kelompok umur yang dipakai untuk menghitung ini adalah 5 tahunan ya, 15, 19, 20, 24 dan sebagainya. Itu 5 tahunan maka dikalikan 5. Jadi ini akan ketemu TFR ya, total fertility rate. Bukan 4 ya, karena kan kelompok umur kita rentangnya kan 5 tahun ya. Kemudian bukan 3 bulan ya. Jadi yang benar adalah ini TFR. TFR sama dengan 5 kali 5 kali ya dalam kurung ASF1 plus ASFR2 plus ASF3 plus ASFR4 plus ASFR5 plus ASFR6 plus ASFR7. Nah, ini ketemu TFR. Ini menghitung secara manual ya. Ini penting teman-teman ya daripada kita pakai ChatGPT misalnya. Kita mungkin bisa ketemu langsung TFR, tapi logika berpikir kita nggak dapat gitu ya. Kita tahu-tahu udah dapat hasilnya kalau pakai apa AI ya, pakai AI, pakai apa artificial intelligence ya. Kita nggak pakai itu ya supaya kita tahu logikanya. Teman-teman sekalian, soal berikutnya, menurunnya jumlah kelahiran di Indonesia sejak tahun 1990-an. Teman-teman sebetulnya menurun itu sejak tahun 1970-80 itu sudah mulai menurun ya, ya untuk jumlah kelahiran di Indonesia ya sejak baby boom ya tahun 1960-an itu baby boom itu 50-60-an. Kemudian tahun 70-an ada program KB dan itu sejak itu tingkat kelahirannya mulai menurun. Tapi nggak apa-apa, ini kita soalnya adalah sejak tahun 90-an ya. Ini disebabkan apa? Apakah kematian yang tinggi? Tidak ya. Kita waktu itu sudah mulai maju, vaskesnya atau fasilitas kesehatannya sudah maju, layanan kesehatan juga maju, sehingga bukan kematian, bukan penyebaran penyakit, bukan karena migrasi keluar dari Indonesia sehingga penduduknya atau kelahirannya berkurang, tapi karena adanya program KB teman-teman. Jadi menurunnya jumlah kelahiran, tingkat kelahiran di negara kita sejak tahun 80-90 sampai sekarang itu karena adanya program keluarga berencana melalui penggunaan kontrasepsi dan pendewasaan usia perkawinan. Ini jadi jawaban yang benar itu ya, bukan karena kematian, penyakit atau migrasi. Berikutnya teman-teman, mortalitas sekarang. Sekarang kita komponen kedua dari demografi adalah mortalitas. Saya sebut komponen karena ini mempengaruhi jumlah penduduk ya. Mortalitas, fertilitas, migrasi itu mempengaruhi jumlah penduduk. Ya, jadi ini bagian dari demografi atau komponen demografi. Mortalitas mempengaruhi jumlah penduduk, teman-teman. Mortalitas kan mempengaruhi jumlah penduduk tuh. Itu melalui apa? Apakah melalui kelahiran? Namanya mortalitas ya tentu bukan kelahiran lah ya. Apakah kematian? Ya ini paling tepat ya. Mortalitas kan kematian artinya itu ya. Jadi ini jawaban yang tepat. Sudah ketemu ya. Jadi ini adalah jawabannya. Kalau perpindahan migration ya dan registrasi bukan. Baik teman-teman sekalian.
Berikutnya, berikut ini sumber data mortalitas. Teman-teman sekalian, sumber data demografi itu ya, baik fertilitas, mortalitas ya, atau sumber data demografi lah ya, baik mortalitas, fertilitas atau migrasi itu sumbernya dari mana itu? Apakah dari sensus penduduk? Ya, ini kita pakai ya teman-teman ya. Eh, kita kan nggak tiap tahun tuh itu punya data ya. Datanya kan hasil sensus penduduk atau survei penduduk antar sensus. Ini di tengah-tengah sensus penduduk. Kalau sensus penduduk kan 10 tahunan nih. Tahun 80 sensus, tahun 90, tahun 2000, 2010, 2020 itu sensus penduduk. Nah, di antara sensus itu ada survei penduduk antar sensus. Berarti ini di tahun 85, 95, 2005, 15 itu adalah ada SUPAS ya, survei penduduk antar sensus. Ini juga menjadi sumber data. C adalah survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI ya teman-teman ya. Ini juga menjadi menjadi sumber ya data demografi kita. Kemudian yang ke D adalah survei komuter. Komuter kan ulang-alik nih. Survei kepada orang yang ulang-alik. Nah, tentu kita nggak bisa punya data demografi ya. Jadi teman-teman, ini kan kecuali itu yang di ini. Jadi sumber data mortalitas kecuali adalah survei komuter. Ini yang bukan ya, bukan sumber data demografi, bukan sumber data mortalitas, bukan sumber data fertilitas ya. Ini survei komuter. Jadi ini jawabannya karena ini kan kecuali ini berarti yang bukan. Lanjut teman-teman sekalian. Ini masih tentang mortalitas ya. Berikut ini termasuk ukuran kematian, kecuali teman-temannya berarti yang bukan ya. Berikut ini adalah ukuran kematian kecuali, berarti yang bukan ukuran kematian. Nah, kita lihat A, opsi A ya, age specific death rate ya. Ini adalah angka kematian spesifik pada kelompok umur, kemudian perinatal mortality rate, ini adalah angka kematian ya teman-teman ya. Angka kematian pada saat bayi masih di dalam kandungan sampai umur 6 hari. Kemudian neonatal death rate adalah bayi yang meninggal sampai umur 1 bulan atau sebelum 1 bulan. Jadi dia tidak mengalami apa ulang bulan ya. Ulang bulan itu maksudnya belum 1 bulan ya, belum genap 1 bulan. Kemudian net reproduction rate. Ini tentu teman-teman ini jawabannya karena kan net reproductive rate itu adalah ukuran tentang fertilitas. Jadi ini bukan ukuran mortalitas. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat untuk dipilih. Net reproduction rate, ya, ini jawaban yang paling tepat karena ini bukan ukuran kematian, ya, tapi ini adalah ukuran kelahiran. Kayak teman-teman sekalian, saya akan lanjut di bahasan berikutnya. Faktor yang dibawa anak sejak lahir. Jadi anak itu membawa sifat karakter atau mungkin riwayat penyakit dari ibunya ya. Ya yang diwarisi oleh orang tuanya saat konsepsi sampai kehamilan ya. Jadi anak mendapatkan pengaruh dari orang tuanya saat mulai pembuahan sampai kehamilan. Ini disebut faktor apa? Karena ini faktor di dalam ya, di dalam kandungan, maka kita akan memilihnya ini adalah faktor endogen ya, faktor endogen. Kalau eksogen kan berarti pengaruh dari luar ya, X ya. Kalau N ya, N itu adalah di dalam. Kalau neonatal ini kan umur ya, ini menghitung umur, pas neonatal juga bukan. Jadi ini yang tepat. Itu adalah faktor endogen. Jadi teman-teman ya, anak itu dipengaruhi oleh faktor eksogen dan endogen. Kalau eksogen itu faktor di luar atau setelah bayi lahir, kemudian endogen adalah faktor yang mempengaruhi dirinya ketika dia di dalam kandungannya, itu endogen. Baik, teman-teman sekalian, kematian bayi yang disebabkan oleh faktor eksogen lah ini teman-teman, faktor luar ya atau pengaruh dari lingkungan itu. Kematian bayi yang disebabkan oleh faktor eksogen atau faktor lingkungan ini kan berarti ada sanitasi buruk, penyakit apa
terpapar penyakit atau mungkin karena kekurangan gizi dan sebagainya itu. Ini disebut sebagai kematian apa, teman-teman? Ya, apakah eksogen, endogen, non-natal atau pas non-natal? Kita lagi bilang kematian pada umur ya, nih. Jadi disebabkan oleh faktor eksogen kan berarti dia sudah lahir dia. Ya, dia mati setelah setelah dia lahir atau lebih dari 6 hari, maka dia disebut sebagai kematian post neonatal, kematian setelah bayi itu melewati usia 6 hari sampai sampai seterusnya itu ya. Karena neonatal kan sampai bayi baru lahir itu sampai usia 6 hari. Jadi jawaban yang benar adalah ini teman-teman sekalian, post neonatal. Baik, teman-teman sekalian, saya akan teruskan. Ini mulai kita coba analisis ya teman-teman ya. Ini teman-teman menganalisis data kependudukan itu setelah kita tahu hitung-hitungan tadi ya. Ada fertilitas, mortalitas, migrasi. Setelah kita tahu angka-angka, baru kita coba tuangkan dalam sebuah instrumen yang bisa diinterpretasi ya, bisa grafik, gambar, tabel ya. Nah, teman-teman sekalian, dari gambar sebelah ini ya, ini adalah tentang angka kematian kasar ya di Indonesia. Gambar ini ya menggambarkan angka kematian kasar atau CDR Indonesia 50 sampai 2100. Ini pernyataan tren kematian yang tepat dari gambar ini apa? Yang pertama adalah angka kematian kasar di Indonesia terus berlangsung sampai tahun 2100. Jadi dia bilang angka kematian itu terus berlangsung seperti ini. Ya, dan itu manusiawi bilangnya. Ini kan interpretasi yang mungkin baper ya, tidak tidak scientific ya. Nah, ini kita nggak pilih ini. Ini tidak bisa membaca grafik namanya. Kemudian yang B, angka kematian kasar memburuk karena menurun menjadi 6,4 pada tahun 2020. Jadi opsi B ini bilang bahwa angka kematian kasar itu memburuk ya sejak tahun 1950 dari 22 memburuk menjadi 6,4. Nah, padahal kalau tingkat kematian menurun kan membaik nih, tapi dia bilangnya memburuk nih teman. Oke ya, jadi saya mungkin coba ini. Nah, teman-teman yang ketiga, mungkin ini ya, yang opsi C ini mungkin lebih tepat nih. Angka kematian kasar terus menurun sejak tahun 1960 nih. Ini kan 1950 sampai 1955 ya datanya ya. Ini terus menurun sejak 1960 ya sampai periode tahun 2020-2025. Jadi ini kan paling rendah nih 6,4 nih di periode 2020-2025 dan kembali stalling ya atau menggeliat naik, kembali naik, diperkirakan ya proyeksi itu di 2000 sampai 2100 itu terus akan naik. Ya, kembali meningkat sejak periode itu atau sejak periode 2020 akan terus meningkat, akan kembali meningkat, tetapi tidak seburuk ini, tidak seburuk di tahun 1950. Teman-teman, ini bisa dianalisis kenapa sejak 2020 sampai 2025 itu malah meningkat, bukannya akan menurun ya. Nah, ini teman-teman mungkin teman-teman akan ingat ya, salah satu isu kependudukan di Indonesia adalah bahwa kita sedang mengalami aging population, penduduk menua semakin banyak ya. Ini sekarang itu penduduk menua semakin banyak teman-teman, dan mereka tentu karena manusia itu pasti akan mati ya teman-teman ya, akan mengalami kematian karena penduduk tuanya banyak, maka di sana akan mengalami peningkatan jumlah kematian. Jadi meningkatnya kematian itu bukan karena sanitasi yang buruk, bukan karena kekurangan gizi, bukan karena layanan kesehatan yang buruk, tetapi memang struktur penduduk kita ya, struktur penduduk yang menua, aging population itu dia akan mengalami kejadian kematiannya itu pada tahun-tahunnya akan datang itu. Tidak sekarang tapi tahun-tahunnya akan datang. Ya, di analisis teman-teman itu analisisnya ya. Nah, kalau teman-teman coba analisis ini itu interpretasinya kemudian teman-teman coba kuatkan dengan hasil penelitian di negara lain atau kan banyak tuh di jurnal-jurnal ya atau hasil penelitian-penelitian. Apakah begitu ya? Itu teman-teman, ini namanya analisis demografi.
Baik, jadi pertanyaan yang jawaban yang benar adalah ini teman-teman ya. Angka kematian ini interpretasi ya atau membaca grafik ya. Angka kematian kasar terus menurun sejak 1950 sampai 2020, 2005 dan kembali meningkat atau stalling, stalling ya sejak periode itu sampai 2100. Baik ya, teman-teman itu mulai kita sudah analisis ya. Sekarang kita akan coba analisis lagi teman-teman. Ini masih tentang IMR, Infant Mortality Rate, angka kematian bayi ya teman-teman ya. Nah, untuk menginterpretasi ini bagaimana ini? Bacanya gimana nih? Nah, yang tepat A opsinya adalah IMR di Indonesia terus menurun secara nyata menjadi 19 ya 19 per 1000 ya pada periode 2015-2020 dan diproyeksi akan menjadi 5 pada akhir abad 21. Terus ini terus menurun secara nyata ya dan akan diproyeksi menjadi 5. Lah, kenapa angka kematian bayi teman-teman itu terus menurun tidak menggeliat naik ya seperti tadi seperti yang tadi yang angka kematian kasar ya. Kasar kan berarti kan seluruh gitu. Kalau ini malah bayi. Bayi akan terus menurun. Ini tentu karena perawatan, peningkatan status kesehatan anak yang terus ya dilakukan oleh pemerintah. Yang opsi B, teman-teman ya. Kalau opsi A kan terus menurun nih secara nyata. Opsi B terus memburuk. Ya. Nah ini jelas-jelas turun kematiannya kok bilang memburuk berarti ini salah ini. C mengalami tren yang tidak pasti. Nah ini teman-teman ini pernyataan yang ngawur nih ya. Karena ini kan kita lihat grafik tuh trennya sudah pasti ini hasil penelitian-penelitian ini. Kemudian ini adalah proyeksi. Proyeksi itu menggunakan kecenderungan ya di kecenderungan data sebelumnya. Terus D tidak ada pernyataan yang tepat. Ini teman-teman jadi yang benar adalah IMR terus menurun secara nyata menjadi 19 pada periode 2015-2020 dan diproyeksi akan menjadi 5 ya. Angka IMR-nya 5 saja pada akhir abad 21. Ini jawaban yang benar. Inilah teman-teman cara menganalisis ya. Nanti analisis mungkin data itu bisa dibandingkan dengan data yang lain ya. Terus atau mungkin di analisisnya adalah kenapa rendah ini di tahun 2020, kenapa rendah lah dianalisis apa faktor-faktor penyebabnya ya. Itu nanti teman-teman bisa coba ambil referensi atau pernyataan para ahli atau hasil penelitian sebelumnya. Baik, teman-teman sekalian, mulai rame ya, mulai seru ya teman-teman ya, tapi oke lah, itu mungkin ini contoh-contoh aja. Nah, teman sekarang kita akan coba coba ulik ya ukuran-ukuran di demografi ya, tapi kita akan ke migrasi dulu yang belum. Tadi kan fertilitas sudah, mortalitas sudah, sekarang migrasi. Migrasi mempengaruhi jumlah penduduk ya. Melalui apa, teman-teman? Namanya juga migrasi, tentu bukan karena kelahiran, kematian, tapi perpindahan ya, teman-teman ya. Jadi migrasi akan mempengaruhi jumlah penduduk melalui ya perpindahan penduduk ya. Jadi perpindahan penduduk dari suatu wilayah itu akan mempengaruhi penduduk setempat. Yang pergi berarti akan mengurangi, yang datang berarti akan menambah. Ini adalah perpindahan. Jadi migrasi terkait dengan perpindahan. Teman-teman sekalian, dalam migrasi itu ada istilah transmigrasi. Transmigrasi itu sebenarnya kan pemindahan itu. Pemindahan berarti dia pemukiman kembali ya. Jadi orang yang bermukim di suatu wilayah dimukimkan lagi ya, dimukimkan lagi di tempat lain. Ya. Ini namanya transmigrasi. Ini kita pernah populer ya transmigrasi di zaman Orde Baru ya waktu itu karena waktu itu teknologi kan belum secanggih sekarang sehingga untuk pertahanan, untuk kemajuan ekonomi dan sebagainya itu orang harus ke sana. Kalau sekarang kan untuk teknologi pertahanan, intelijen dan sebagainya kan dengan menggunakan satelit dan sebagainya. Jadi sekarang transmigrasi tidak populer. Berikutnya teman-teman soal yang ke-20. Banyaknya migran ke suatu daerah tujuan ya. Sebentar. Sorry teman-teman ini saya bantu dengan ini ya dengan draw warna supaya teman-teman akan lebih membantu mengingat. Banyaknya migran ke suatu daerah
tujuan ya, ke suatu daerah tujuan dari daerah asal. Jadi migran dari suatu tempat, suatu wilayah tertentu, misalnya dari Jawa Tengah ke Jawa Barat atau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi kita hanya menghitung satu daerah dan suatu daerah tujuan dan suatu daerah asal ya, kita hanya menghitung itu, tidak menghitung perpindahan secara umum dari mana-mana, itu enggak. Tapi spesifik menghitung dari suatu daerah pada suatu periode per 1.000 penduduk disebut apa? Apakah migrasi masuk, migrasi keluar, atau migrasi parsial, atau migrasi neto? Yang benar jawabannya adalah migrasi parsial, teman-teman ya. Ini salah, saya salah mengkuninginya ini, teman-teman. Ini salah ya, teman-teman ya. Ini kita ya, tapi yang benar ini, teman-teman. Coba ini saya mau pakai ini ya. Takutnya menyesatkan teman sekalian. Mana nih pointernya ini, pointer yang ini coba. Jadi teman-teman yang benar adalah ini, teman-teman, migrasi parsial. Mohon maaf, ini tadi mungkin saya buru-buru ya. Ini salah, teman-teman ya. Migrasi keluar itu salah. Yang benar adalah migrasi parsial. Ini menghitung misalnya dari penduduk Jakarta pindah ke Jawa Barat ya. Dan dari Jawa Barat ke Jakarta, hanya spesifik wilayah itu yang dihitung. Ini adalah migrasi parsial. Itu ada rumusnya. Kayak teman-teman ya, saya tadi mungkin kelupaan ya, terlalu buru-buru ya karena request dari teman-teman. Baik, oke teman-teman ya, saya akan lanjut ke berikutnya. Mana coba ini poinnya saya ganti lagi. Oke. Banyaknya kejadian atau kasus baru selama satu periode tertentu. Ini kan alat ukur atau ukuran-ukurannya ya, ukuran dalam demografi, teman-teman. Ukuran demografi kan banyak tuh, ada prevalensi, ada insiden, ada kohor, ada rasio, ada proporsi, ada rate ya, macam-macam ya. Ada angka, itu, ada jumlah. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah banyaknya kejadian atau kasus baru selama satu periode itu merupakan pengertian dari apa, teman-teman? Banyaknya kejadian, kejadian apa? Kejadian penyakit, kejadian kelahiran, kejadian apa? Jadi banyaknya, jadi angkanya absolut ya. Berapa yang misalnya berapa yang kelahiran atau kejadian kena penyakit demam misalnya ya di satu daerah periode tertentu. Ini namanya apa? Insiden ya. Jadi banyaknya kejadian bukan prevalensi, bukan kohor, bukan rasio, tapi insiden. Jadi contohnya teman-teman, ini saya kasih contoh teman-teman ya. Penyakit muntaber ya. Insiden penyakit muntaber selama bulan November ya. Periode tertentu kan November nih di kota X ya, itu ada 25 orang. Nah, ini contoh dari insidennya. Jadi ini ukuran-ukuran demografi, teman-teman. Salah satunya adalah insiden. Baik ya, kita akan coba lihat lagi ukuran lainnya. Banyak kejadian kasus baru dan lama ini. Banyak kejadian kasus baru dan lama pada suatu periode tertentu merupakan pengertian dari apa? Nah, ini contoh teman-teman ya. Banyaknya pengguna kontrasepsi yang baru dan pengguna kontrasepsi lama. Banyaknya jumlahnya itu eh, ya pada periode tertentu itu disebut apa? Itu adalah prevalensi. Jadi kita sering mendengar prevalensi kontrasepsi, berarti itu artinya adalah banyaknya pengguna kontrasepsi baik yang baru dan lama, akumulasi ya. Itu adalah prevalensi. Nanti kalau dikalikan 100 biasanya akan menjadi persen ya teman-teman ya. Ini prevalensi. Ya, prevalensi pengguna kontrasepsi artinya adalah kejadian penggunaan kontrasepsi di suatu wilayah, itu baik pengguna lama maupun pengguna baru, itu namanya prevalensi. Ya, teman-teman ya, jelas ya, ini bedanya dengan insiden. Kalau kan insiden banyak kejadian tadi. Kalau kohor itu memantau, mencatat atau mencacah pada kelompok orang dengan kejadian demografis ya. Misalnya kohor ibu hamil ya. Berarti seluruh ibu hamil di wilayah itu dipantau, dicacah atau diamati ya. Diamati
progresnya ya, mungkin progres atau kejadian-kejadian kesehatannya, atau kalau rasio adalah perbandingan. Baik, nanti kita sampai ke sana teman-teman sekalian. Perbandingan antara dua kejadian demografis lah, ini perbandingan ya. Perbandingan antara dua kejadian demografis merupakan pengertian dari apa? Ini contohnya, perbandingan dua kejadian demografis itu kejadian lahirnya laki-laki dan lahirnya perempuan. Nah, itu kan dua kejadian demografis tuh. Yang pertama adalah kelahiran bayi laki-laki di suatu wilayah, yang kedua adalah kelahiran bayi perempuan di suatu wilayah. Itu dibandingkan. Ya. Itu namanya adalah rasio ya teman-teman ya. Rasio seks ya, atau rasio jenis kelamin, kemudian ada rasio ketergantungan juga ya, kemudian ada rasio wilayah binaan ya, misalnya PLKB dibandingkan jumlah wilayah itu kan rasio juga ya. Jadi ini jawaban yang benar, bukan prevalensi. Prevalensi kan tadi sudah saya bilang tuh. Prevalensi adalah banyaknya pengguna ya, baik lama maupun baru. Banyaknya insiden, baik lama maupun baru, itu prevalensi. Kalau insiden adalah banyak atau jumlah ya, jumlah absolut. Angkanya, kemudian kohor adalah penelitian terhadap kelompok manusia ya, kelompok individu yang sama, misalnya semua ibu hamil gitu. Kemudian semua bisa jadi semua yang sedang usia semua yang mengalami penyakit itu ya dipantau, itu namanya kohor. Kalau ini rasio ya teman-teman ya, perbandingan antara dua kejadian demografis. Nah ini teman-teman ya, rasio merupakan ukuran perbandingan antara kelompok dari suatu karakteristik demografis. Rasio juga dapat merupakan perbandingan. Rasio dapat dikalikan konstanta 100 atau 100.000 supaya mudah untuk dimaknai ya teman-teman ya. Kalau misalnya 1 koma atau apa kan susah tuh dibilang, tapi kalau dikalikan konstanta menjadi lebih mudah dipahami. Jadi ukuran rasio adalah ukuran perbandingan antara kelompok dari suatu karakteristik demografi yang diperhatikan. Baik, teman-teman, berikutnya adalah pengertian dari kohor. Nih, tadi saya sudah berulang-ulang nih, sudah sampaikan. Apakah ukuran relatif ya, kohor ya? Nah, ini teman-teman sekelompok orang yang mempunyai pengalaman demografis pada waktu yang sama. Tadi saya bilang tuh pengalaman demografis kan bisa jadi mungkin mengalami penyakit yang sama pada periode yang sama ya, atau mungkin orang yang mudahnya aja ya, ini sering dilakukan oleh bidan adalah melakukan kohor ibu hamil. Berarti ibu hamil pada saat yang bersamaan pada periode itu ya, misalnya tahun 2024. Nah, ibu hamil pada tahun 2024 di kecamatan mana itu diamati ya, atau di data, itu namanya kohor pada waktu yang sama. Jadi ini jawaban yang benar ya. Jadi pengalaman demografis pada waktu yang sama. Baik ya teman-teman ya, supaya pembahasannya nggak terlalu lama, saya akan langsung bilangan tetap yang dikalikan dengan bilangan pecahan. Teman-teman kalau per 100, per 1000 atau per jumlah lahir per ibu kan hasilnya bisa bilangan pecahan tuh. Atau mungkin di TFR teman-temannya. TFR kan dihitung dari ASFR. ASFR itu menghitungnya per seribuan ya, per 1000 orang, 1000 wanita usia subur pada kelompok umur kan per 1000 tuh. Ya, jadi supaya apa? Ya, lebih bermakna disebut sebagai apa? Jadi bilangan yang dikali dengan pecahan itu supaya membantu kita menginterpretasi dia disebut sebagai apa? Apakah jumlah absolut, apakah proporsi atau konstanta? Yang benar adalah konstanta. Umumnya adalah bilangan konstanta itu umumnya adalah 100, 1000 dan 100.000 ya. Ya, karena melihat seberapa kecilnya ya pecahan itu. Ya, kalau ibu hamil yang meninggal kan ngitungnya per 100.000. Kalau angka kematian kasar per 1000. Jadi bilangan tetap yang dikalikan dengan bilangan pecahan itu tujuannya adalah supaya lebih bermakna disebut sebagai konstanta. Ini untuk menghitung angka kelahiran kasar atau angka kematian kasar, kita biasanya jumlah kejadian kematian per 1000 penduduk
misalnya, atau per penduduk kali 1000 ya, ini berarti konstantannya ada 1000. Ini jawabannya ya teman-teman ya. Saya terlalu detail mungkin ya. Ini contoh TFR teman-teman ya. Contoh TFR kan 2,1 ini. Ini contoh TFR adalah 2,1. Teman-teman sekalian, TFR 2,1 itu ini kan berasal dari hitung-hitungan 5 kali ASFR kelompok umur. ASFR kelompok umur kan menghitungnya per 1000. Jadi kalau TFR 2,1, kalau kita bilang misalnya, seorang ibu akan melahirkan 2,1, nah, kan susah dipahami itu. Maka karena apa tadi menghitung ASFR-nya kali 1000, maka kita bisa bilang ini, setiap 1000 perempuan itu akan melahirkan 2100 perempuan. Nah, kan lebih mudah nih. Jadi setiap 1000 perempuan usia subur ya, akan melahirkan 2100 ya. Ini kalau TFR 2,1. Kalau TFR 2,2 kita bisa bilang setiap 1000 perempuan di suatu wilayah itu akan melahirkan 2200 ya. Kalau TFR-nya 2,2. Ini begitu ya teman-teman memaknai ya. Nah, yang 26, crude rate, specific rate, net rate merupakan contoh yang tepat untuk apa? Apakah jumlah absolut, karena ini rate-nya teman-teman, apakah absolut, apa proporsi, apa konstanta? Yang benar adalah angka ya. Angka ya, crude rate itu nanti merupakan contoh tepat untuk ukuran angka. Baik, teman-teman sekalian, ukuran absolut dari suatu kejadian demografis di suatu wilayah, ukuran absolutnya tadi saya sudah kita bahas ya. Jadi misalnya insiden ya, insiden ada 25 kelahiran misalnya. Itu kan berarti merupakan pengertian dari banyaknya. Ini di ukuran demografi ada namanya banyak. Banyak itu adalah angka absolut atau ukuran absolut. Ini jawaban yang benar. Teman-teman, untuk data demografi banyak yang lebih lazim menggunakan angka absolut. Ya. Misalnya untuk pertambahan, ya, pertambahan penduduk pada 1 tahun, itu kita juga bisa menyebut dengan banyaknya. Penduduk Purbalingga bertambah dari 1.200.000 menjadi 1.300.000. Ya. Kita bisa bilang begitu juga, itu berarti banyak. Ada proporsi, ada konstanta, ada angka. Oke ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian nanti ini masih satu lagi ya, status perkawinan yang dibagi menjadi kawin dan tidak kawin, status perkawinan yang dibagi menjadi kawin dan tidak kawin merupakan contoh yang tepat untuk apa? Ini kan untuk proporsi ya, dalam satu wilayah terdapat sekian perempuan, berapa yang nikah, berapa yang tidak. Ini adalah proporsi. Namanya adalah proporsi ya teman-teman ya. Teman-teman ini masih ukuran-ukuran demografi ya teman-teman ya. Nanti analisisnya sebetulnya kalau ukuran ini sudah dipakai, kalau kita sudah menghitung kejadian demografis, sudah ada ditemukan angkanya, sudah ditemukan proporsinya, sudah ditemukan banyaknya, sudah ditemukan insidennya, itu baru kita analisis. Analisisnya seperti tadi kita pakai tabel atau pakai grafik. Ukuran relatif dari sekelompok suatu kelompok terhadap semua kelompok ya, satu kelompok terhadap ukuran relatif ya, lebih dari 2 ya. Disebut sebagai apa? Sebagai proporsi teman-teman ya. Jadi misalnya ini suatu kelompok terhadap semua kelompok, itu artinya dalam satu wilayah itu ada beberapa kelompok ya, kelompok umur lah misalnya, atau kelompok pengguna kontrasepsi misalnya. IUD berapa, apa proporsinya berapa, itu kan berarti kan kita membandingkan tuh pengguna IUD dibandingkan semua pengguna kontrasepsi, itu proporsi. Kemudian pengguna pil kita bandingkan dengan apa, seluruh ya, ini berapa proporsi atau bagian lah, seperberapa itu. Ini adalah proporsi, ukuran relatif satu kelompok terhadap semua kelompok. Nah, teman-teman sekalian, di akhir ya, saya ingin menegaskan kembali tentang sumber data kependudukan. Itu ada sensus, ada survei. Perbedaannya apa, teman-teman, antara sensus penduduk dan survei penduduk? Teman-teman ya, opsi A adalah
Survei penduduk, sensus penduduk (SP) ya, sensus penduduk hanya mencatat sebagian, berarti keliru ya ini. Kalau perbedaannya, kalau misalnya hanya mencatat sebagian keliru. Yang benar adalah sensus penduduk atau SP itu adalah seluruh penduduk dicacah, seluruh penduduk didata ya. Kalau sedangkan survei hanya mencacah sebagian karena survei kan menggunakan sampel ya, sampling ya teman-teman. Jadi ini bedanya. Kalau sensus penduduk itu mencacah semua jiwa, semua penduduk ya. Jadi semua penduduk itu didata, tidak pakai survei, tapi semua atau total population. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa kalau teman-teman mau analisis demografi, maka teman-teman harus punya data ukuran demografi ya, mulai dari rasio, proporsi, presentasi, rate, atau banyak dan sebagainya. Kalau sudah dapat data itu, data hasil olahan ya setelah diukur itu, baru bisa dilakukan analisis. Baik ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Semoga membantu ya untuk mungkin bagaimana analisisnya sebenarnya gampang ya, tapi kita mungkin perlu kalau menggunakan soal seperti ini agak susah ya. Harusnya ketemu langsung dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.